Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 7 November 2021. Hari Minggu biasa ke-32. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Saudaraku yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus menyampaikan dua hal penting yang bisa menjadi permenungan kita. Pertama, kritikan Yesus terhadap ahli Taurat dan kaum Farisi. Waspadalah terhadap ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Dan mereka ini pasti akan mendapat hukuman lebih berat. Saudaraku yang terkasih, Yesus mengkritik sikap dan cara hidup kaum Farisi dan ahli Taurat yang menunjukkan kesalehan hanya untuk dilihat orang. Mereka melakukan segala aktivitas mereka pertama-tama untuk memamerkan kesalehan mereka, agar mereka dipuji, dihormati oleh orang lain. Yesus membuka borok mereka yang menampilkan sesuatu dari luarnya saja, tapi hatinya penuh dengan kebusukan. Maka bagi mereka, kaum Farisi dan para ahli Taurat, Yesus mengatakan, mereka ini pasti akan mendapat hukuman yang berat. Saudara dan saudariku yang terkasih, kritikan Yesus tidak hanya untuk para ahli Taurat, tidak hanya untuk kaum Farisi, tapi hari ini kritikan itu ditujukan kepada kita, Anda dan saya. Dalam tugas pelayanan kita, dalam karya-karya kita, seringkali kita lupa bahwa tujuan utama dalam karya dan pelayanan kita adalah nama Tuhan semakin dimuliakan. Tapi kenyataannya banyak di antara kita yang mau melayani, mau berkarya karena ada keinginan tersembunyi. Karena ingin dipuji, karena ingin dikenal, karena ingin dilihat orang begitu baik, karena kita ingin diakui oleh sesama kita. Maka yang terjadi dalam pelayanan dan karya kita adalah sikap yang tidak tulus, sikap yang tidak lepas bebas melayani, melakukan sesuatu karena keinginan supaya dikenal. Dan ini yang dikritik oleh Yesus. Yesus ingin pelayanan kita, karya kita, perbuatan baik kita, semuanya dibungkus dengan semangat ketulusan dan sukacita melayani. Yang kedua, Yesus mengangkat sikap si janda yang memberikan persembahan yang tulus dari apa yang dia miliki. Suatu hari sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan dalam jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Lalu Yesus memanggil para muridnya dan mengatakan pada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberikan dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudaraku terkasih, inilah sikap beriman yang benar yang mau ditunjukkan oleh Yesus. Yang mau memberi bukan karena dipamerkan, bukan untuk dilihat orang, tapi memberi karena cinta, memberikan dirinya secara total
untuk Tuhan. Dia memberikan dari seluruh apa yang dia punyai. Ia memberi sekali lagi karena ia mencintai Tuhan. Saudaraku terkasih, dua hal ini hendaknya menjadi permenungan kita hari ini, terutama dalam sikap pelayanan kita. Kita diingatkan agar tidak terjebak dalam sikap ingin dipuji, sikap ingin pamer, ingin dilihat orang, karena itu bukan panggilan kita. Tugas dan panggilan kita adalah pelayanan yang baik, memberikan diri kita dengan tulus seperti janda miskin yang diceritakan dalam Injil. Semua pelayanan kita adalah demi kemuliaan Tuhan, bukan demi diri kita. Karena kita belajar untuk melayani dari hati. Artinya kita tulus, kita jujur, mau berkorban demi kemuliaan Tuhan. Karena itu marilah berusaha dalam perjalanan kita, selanjutnya berani mengoreksi diri kita sendiri. Apakah pelayanan saya selama ini sudah tulus atau belum? Apakah ada motivasi tersembunyi yang saya lakukan dalam pelayanan untuk diri saya sendiri? Persembahan si janda miskin berkenan pada Allah bukan karena sedikit atau banyak, tapi karena dia tulus memberikan semuanya yang dia miliki, nafkahnya untuk Tuhan. Dan saya berharap semoga pelayanan kita karena ketulusan kita demi kemuliaan Tuhan. Dan itulah yang berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Maka saudaraku terkasih, dikala kita memiliki kesempatan untuk melayani, untuk gereja, untuk masyarakat, untuk keluarga kita, pesan saya, lakukanlah dengan tulus dan sepenuh hati. Dengan cara terus bersukacita melayani semuanya itu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.